Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan materi stoikiometri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bajokana Inggolan MS dengan mata kuliah Kapitas Lekta Kimia. Baik, sebelumnya izinkan kami dari kelompok satu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Askia Humera Panjaitan dengan NIM 422333123 dan rekan saya. Saya Siti Rahmaningrum Siregar dengan NIM 4221131021. Baik, adapun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama, apa yang dimaksud dengan stoikiometri? Yang kedua, apa saja hukum dasar dalam kimia? Yang ketiga, apa saja konsep kimia dalam stoikiometri? Dan yang keempat, bagaimana penyetaraan persamaan reaksi kimia? Baik, untuk materi pertama, pengertian stoikiometri yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Stoikiometri berasal dari kata stoikeion dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Baik, untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Siti, kepada Siti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi hukum dasar kimia. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa atau Lavoisier pada tahun 1783. Hukum kekekalan massa ini menyatakan pada setiap reaksi kimia, massa zat sebelum bereaksi adalah sama dengan massa produk reaksi. Contohnya itu hidrogen ditambah oksigen menghasilkan air. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust pada tahun 1799. Hukum yang dicetuskan oleh Joseph Proust pada tahun 1799 ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1:8. Maka, tidak bergantung pada jumlah air yang dianalisis. Berikutnya itu yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh Dalton tahun 1803. Hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803 yaitu apabila ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, jika hidrogen yang bereaksi masing-masing 1 gram, air yang terbentuk akan mengandung 4 gram oksigen dan 8 gram pada H2O2 atau hidrogen peroksida. Yang keempat yaitu hukum penyatuan volume atau hukum Gay-Lussac pada tahun 1808. Hukum Gay-Lussac atau yang dikenal juga dengan hukum perbandingan volume dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Contohnya, pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen hingga menghasilkan 2 liter gas amonia atau 2NH3. Yang kelima itu ada hukum Avogadro pada tahun 1811. Hipotesis Avogadro ini melengkapi hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri. Seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Amodeo Avogadro, menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Contohnya itu senyawa H2O2N2 dan P4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep kimia dalam stoikiometri. Yang pertama, massa molar, yakni mR per AR. Massa molar adalah massa satu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif AR pada atom dan massa molekul relatif atau MR pada suatu senyawa.
dengan rumus mol sama dengan massa dengan satuan gram per mr atau AR. Yang kedua ada volume molar. Volume molar adalah mol dari suatu unsur atau senyawa kimia pada temperatur dan tekanan tertentu. Volume molar setiap unsur atau senyawa tidak dipengaruhi oleh rumus molekulnya, namun dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur di mana zat tersebut diukur. Volume molar dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana PV sama dengan N dikali R dikali T. Selanjutnya ada mol. Konsep kimia berikutnya yaitu mol dengan lambang N sebagai satuan pengukuran SI untuk jumlah zat. Satuan mol diartikan sebagai jumlah zat kimia yang mengandung jumlah partikel representatif, misalnya pada atom, molekul, ion, elektron, ataupun foton. Jumlah mol ini setara dengan jumlah 12 gram karbon. Konsep mol juga ada pada gas ideal, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan PV per RT. Selanjutnya ada rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris atau RE adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana mol dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Cara menentukan RE sebagai berikut. Yang pertama, mencari gram atau persen unsur-unsur penyusun senyawa. Yang kedua, bagi dengan AR masing-masing untuk memperoleh perbandingan terkecil. Selanjutnya, RM atau rumus molekul adalah perbandingan mol sesungguhnya dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Cara menentukan rumus molekul, yang pertama, menentukan rumus empiris senyawa. Yang kedua, menentukan massa molekul relatif atau MR dari senyawa. Dan yang ketiga, MR atau rumus empiris X sama dengan MR senyawa. Nah, selanjutnya ada reaksi pembatas. Dalam ilmu kimia, reaksi pembatas adalah reaksi yang jumlahnya terbatas dan habis bereaksi terlebih dahulu. Reaksi pembatas digunakan jika jumlah mol setiap reaksi diketahui. Jika jumlah mol setiap reaksi diketahui, harus menentukan jumlah mol reaksi yang habis bereaksi atau reaksi pembatas tersebut. Reaksi pembatas berguna sebagai pembatas atau patokan untuk menentukan mol zat hasil reaksi. Dalam perhitungan kimia, reaksi pembatas ditentukan dengan cara membagi semua mol zat reaktan dengan koefisien masing-masing reaktan, sehingga diperoleh suatu bilangan di mana bilangan hasil pembagian yang lebih kecil merupakan zat reaktan yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti. Baik, di sini itu ada contoh soal reaksi pembatas, di mana soalnya itu direaksikan sebanyak 2 mol S dengan 10 mol F2. Jika diketahui reaksi yang terjadi adalah S tambah 3F2 menghasilkan SF6, maka tentukanlah yang pertama itu berapa mol SF6 yang terbentuk, yang kedua berapa mol zat yang tersisa dan zat mana yang tersisa, dan yang ketiga itu zat manakah yang bertindak sebagai reaksi pembatasnya. Nah, berikut ini ada penyelesaiannya. Berdasarkan reaksi yang terjadi, maka dapat ditentukan reaktan yang habis adalah sebagai berikut. Mol S per koefisien banding mol F2 per koefisien sama dengan 2/1 banding 10/3 sama dengan 2 banding 3,33. Ternyata S lebih kecil daripada F2, sehingga dapat dipastikan bahwa reaktan yang habis adalah S, dan S bertindak sebagai reaksi pembatas. Baik, jawaban dari pertanyaan yang 3 tadi itu, yang pertama, mol SF6 yang dihasilkan akan sesuai dengan mol S dikalikan dengan koefisien SF6, yaitu mol SF6 sama dengan 1 dikali 2 mol sama dengan 2 mol. Untuk yang B itu, zat yang tersisa adalah mol F2. Mula-mula dikurangi dengan mol S dikalikan dengan koefisien F2, yaitu mol F2 atau sisanya sama dengan 10 mol dikurang 3 dikali 2, maka sama dengan
10 mol dikurang 6 mol sama dengan 4 mol. Untuk yang C itu atau yang terakhir, yaitu reaktan yang bertindak sebagai pereaksi pembatas adalah S, karena S habis bereaksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan rumusan masalah yang keempat kami, yaitu persamaan dan penyetaraan pada reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia maupun fisika. Semua zat yang terlibat dalam reaksi yang di mana jumlahnya berkurang setelah reaksi disebut pereaksi atau reaktan. Berada di sebelah kiri tanda panah yang mengarah ke kanan. Pada sebelah kanan, tanda panah terdapat hasil reaksi atau produk, yakni semua zat yang dihasilkan dari reaksi. Baik, di sini itu ada contoh dari penyetaraan persamaan reaksi, yang mana logam aluminium dioksida yaitu Al dengan fasa solid ditambah O2 dengan fasa gas menghasilkan Al2O3 dengan fasa solid, di mana A ini untuk si Al dengan fasa solid, si B ini O2 dengan fasa gas, dan C ini Al2O3 dengan fasa solid. Pada C dimisalkan itu nilainya 1. Jadi jumlah Al kanan sama dengan 2. Maka Al kiri harus 2. Sehingga nilai A ini harus 2. Berikutnya itu jumlah O di kanan sama dengan 3. Maka O di kanan itu 3/2. Sehingga nilai B-nya itu 3/2. Sehingga didapatkan hasil 2 Al dengan fasa solid ditambah 3/2 O2 dengan fasa gas menghasilkan 1 Al2O3 dengan fasa solid dan dikalikan 2, maka menjadi 4 Al dengan fasa solid ditambah 3 O2 dengan fasa gas yang menghasilkan 2 Al2O3 dengan fasa solid. Baik, di sini kami meletakkan contoh soal, di mana soal yang pertama itu sebanyak 3 mol natrium dibakar dengan oksigen. Tentukanlah mol natrium oksida atau Na2O yang dihasilkan. Penyelesaiannya itu persamaan reaksi kimia dengan 4 Na dengan fasa solid ditambah O2 dengan fasa gas menghasilkan 2 Na2O dengan fasa solid. Mol Na2O sama dengan 2/4 dikali 3 mol dan hasilnya menjadi 1,5 mol. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, rumus empiris fruktosa adalah CH2O. Jika massa molekul relatif fruktosa tersebut adalah 180, maka rumus molekulnya adalah dengan ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Pembahasan. Nah, mula-mula kita harus menentukan dahulu massa molekul relatif atau MR dari rumus empiris fruktosanya, yakni CH2O. Jadi MR sama dengan 1 dikali ARC ditambah 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO. Jadi hasilnya sama dengan 12 ditambah 2 kali 1 ditambah 16. Sama dengan 30. Lalu setelah itu kita tentukan variabel pengalih rumus empirisnya. N dikali MR rumus empiris sama dengan MR rumus molekul. Jadi N dikali 30 sama dengan 180, N sama dengan 180 dibagi 30. Hasilnya adalah 6. Kemudian rumus molekulnya, yakni rumus empiris dikali N, jadi sama dengan CH2O dikali 6, sama dengan C6H12O 6 kali. Jadi rumus molekul fruktosanya adalah C6H12O 6 kali. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sajikan dari kelompok 1 dengan materi stoikiometri. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan pada video yang kami sajikan, kami memohon maaf. Terima kasih.